Halo, Anda sedang menyaksikan tutorial dari www.asastudio.org. Saya Abem. Sekarang kita lanjutkan pembuatan template dengan Adobe Photoshop. Kalau kemarin kita sudah selesai men-setting dari project, di mana kita sudah ada head title. Di sini saya siapkan untuk menu, dan di sini body, dan di sini footer. Saya sekarang akan berusaha memilah-milah dari keempat bagian ini. Di sini saya mau mengaktifkan slice. Di sini ada slice select tool, dan saya klik dan tekan agak lama supaya muncul menu yang ada. Saya mau memilih slice tool. Saya sekarang mengaktifkan dari atas ke guideline nomor 2. Saya lepas, otomatis sekarang saya punya slice 1, yaitu yang men-slice head title. Lalu saya membuat lagi slice kedua yang saya tempatkan di guideline nomor 2 sampai guideline nomor 3. Saya lepas, maka saya sudah mempunyai slice 2. Dan sekarang di body saya klik lalu drag menuju ke area body. Saya lepaskan. Di sini ada slice 3. Lalu saya pergi ke guideline paling terakhir. Saya klik lalu drag menuju ke guideline nomor 3. Oke, seperti itu, dan saya lepaskan. Saya sudah mempunyai slice 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita memisah-misah seperti ini, saya sekarang menyimpan project saya. Save. Anda namakan sesuai dengan keinginan Anda. Kalau di sini saya menamakan template.psd. Lalu setelah ini siap, slice sudah ada dan sudah siap untuk diekspor, saya sekarang masuk ke file, save for web, dan di sini saya memberikan di JPEG di sebelah kanan. Di sini ada pilihan JPEG. Anda bisa memilih menjadi mungkin PNG atau GIF atau WBMP dan semacamnya, tapi di kasus ini saya mau memakai JPEG. Saya klik JPEG. Lalu di sini ada quality. Anda bisa memakai mungkin 60 atau 70 atau 80, dan ini hubungannya dengan kapasitas file yang kita dapatkan nanti, juga kualitas gambar. Di sini saya mau memakai height 100%. Setelah itu saya mengklik tombol save. Otomatis saya sudah mempunyai seperti ini. Di sini ada template.html karena nanti di bagian ini akan dijadikan sebuah tampilan HTML secara default oleh Photoshop. Dan di setting, di situ ada background image atau custom atau default setting atau semacamnya. Di sini tidak saya rubah dan saya memakai default setting. Di bagian slice saya memilih di all slice. Kalau semuanya sudah siap, pilih folder yang Anda inginkan di mana menempatkan gambar ini. Sebaiknya Anda memilih di folder website di mana Anda siapkan untuk membuat rancangan website. Kalau di sini saya masuk ke bagian WAM, di C, Anda install WAM dulu. Lalu saya masuk ke WAM, dan di sini saya masuk di www. Kalau Anda ingin membuat folder baru, silakan buat folder baru, dan di sini saya mau mengaktifkan folder web. Saya klik web dan tempatkan project Anda di folder paling luar di sini. Saya akan simpan di folder web. Saya tekan save. Maka otomatis jika saya lihat di Explorer, di bagian C, WAM, www, dan web, saya sudah mempunyai template HTML. Dan jika saya preview di Firefox, klik kanan, open with Firefox, saya sudah mempunyai tampilan dari rancangan yang sudah saya buat di Adobe Photoshop tadi. Oke, persis sama dengan tampilan, dan ini hasil sebenarnya dari Adobe Photoshop dengan kita memakai 960 pixel kali berapa tadi setelah kita crop. Dan saya mau masuk lagi di bagian sini. Saya tutup Firefox dan saya masuk ke image. Di sini jika kita memilih tampilan detail, kita sudah mempunyai template 1, template 2, template 3. Sepertinya ada yang kurang ini. Di template 1 kita punya head. Di template 1 kita punya head. Di template 2 kita punya di template 2 kita punya button. Dan di template 3 ini body dengan footer. Jadi satu. Kita edit di template 3. Saya kembali ke Photoshop. Saya aktifkan file, open. Lalu saya masuk di tempat penyimpanan saya di web, image, dan saya ambil template 3. Saya tekan open, dan di sini ada semacam ini.
lalu saya memberikan crop dan saya seleksi area body seperti itu. Lalu saya tekan tombol enter pada keyboard, dan di sini saya mau menggunakan, saya klik lalu saya ambil image size untuk mengatur image. Di height untuk memperkecil kapasitas saya hanya perlu 1 piksel. Di sini saya ganti 1 piksel dan saya tekan OK, maka otomatis jadi kecil semacam ini karena tadi kita saat di image size di sini ada constraint proportion aktif. Saya cancel dan saya sekarang masuk ke history untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya dan saya aktifkan crop, maka akan kembali ke bentuk semula. Dan saya kembali masuk ke di handle project, saya klik kanan lalu saya ambil image size dan saya pastikan bahwa constraint proportion saya matikan, dan di sini di height saya beri 1 piksel, di width tetap saya tekan OK. Otomatis saya sudah mempunyai height 1 piksel. Sekarang saya masuk ke file lagi, save for web, dan saya klik simpan, save. Lalu saya masuk ke web image dan saya memberikan mungkin template 4. Oke, seperti itu. Saya tekan save, maka otomatis di bagian image saya sudah mempunyai template 4, template 3 footer. Dan sekarang saya mau mengedit juga. Saya tutup dulu, saya tekan no karena saya tidak akan menyimpan ini. Dan saya sekarang mengedit di bagian button menu. Saya ambil file, open, dan saya ambil template 2 karena di template 2 adalah, kalau kita lihat dia di template 2 button. Oke, di sini saya mau open dan di sini saya sudah mempunyai button. Di sini saya mau perkecil lagi karena yang saya butuhkan hanyalah height-nya. Sekarang saya mengaktifkan di width itu 1 piksel karena rencananya nanti saya repeat di bagian Y, di bagian width itu saya repeat, saya ulang-ulang. Saya masuk lagi di bagian handle, saya klik kanan, saya masuk ke image size, lalu pastikan bahwa constraint proportion tidak aktif, tidak ada tanda centang di bagian sini. Lalu di bagian width saya ganti dengan 1 piksel, lalu saya tekan OK dan saya kembali masuk ke file, save for web, dan di sini pastikan Anda memakai JPEG, lalu tekan save dan tempatkan di, atau memakai mungkin kita pakai nomor 5 saja, kita pakai nomor 5 dan saya tekan save. Maka di bagian image saat kita lihat di Explorer kita sudah mempunyai template 5 dan ini adalah menu, sedangkan template 4 adalah body. Dan untuk yang terakhir saya tutup dulu lalu saya tekan no dan saya buka lagi di bagian footer. Footer tadi template nomor 3. Saya open lalu saya crop lagi, saya aktif di crop tool, lalu saya seleksi dan saya menseleksi bagian footer saja. Jika Anda tidak yakin dengan seleksi, Anda bisa mengaktifkan zoom tool. Lalu di sini pernyataan karena kita belum menyeleksi memerintahkan pengekropan, maka di sini ada crop the image. Kita mau down crop atau cancel atau crop. Saya pilih crop. Atau kita kembalikan lagi, open. Saat kita masuk di sebuah perintah dan kita membuat perintah semacam ini, kita harus menyelesaikan perintah ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke perintah lain. Jika tidak kita selesaikan, maka saat kita masuk ke perintah lain ada sebuah pernyataan semacam ini. Dan di sini artinya saat kita aktifkan crop, maka otomatis langsung di crop. Kalau kita aktifkan cancel berarti batal dan down crop tidak akan di crop. Semacam ini. Saya aktifkan zoom in dulu untuk memperbesar. Anda klik beberapa kali dan otomatis saya sudah mempunyai area yang sangat besar seperti ini. Lalu saya kembali ke crop lagi dan saya crop bagian sini. Saya pastikan di area sini tepat areanya seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu saya ambil di bagian kiri dan kanan,
saya mendrag ke kanan supaya tepat di area paling kanan seperti itu, dan yang kiri Anda masukkan ke kiri sampai mentok di bagian kiri seperti itu. Lalu kita kembali ke kanan, kita perkecil area supaya terlihat semua. Kita kembali ke kanan dan di sini sudah ada crop di paling kanan. Dan setelah semuanya siap dan posisinya benar, kita kembali untuk memerintahkan ini dengan tombol enter. Otomatis saya sudah mempunyai crop macam ini dan saya zoom out supaya melihat hasil dari footer yang sudah saya crop tadi. Terakhir, saya menyimpan dengan masuk ke menu file, save for web, dan di sini saya memakai JPEG, tekan save, lalu di sini saya mengganti dengan mungkin 6 seperti ini. Saya tekan save. Otomatis saat saya masuk di image, saya sudah mempunyai template 6. Template 6 adalah button, template 5 adalah menu, template 4 adalah body, dan template 1 adalah head title. Oke, sekarang kita sudah mempunyai bahan-bahan yang kita butuhkan untuk rancangan web design. Kita cukupkan di sini untuk pembuatan template dari Adobe Photoshop, dan kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat tampilan, kita menyusun tampilan dari template yang sudah kita buat di Photoshop, lalu kita merancang dengan Dreamweaver sebuah halaman dari bahan-bahan yang sudah kita buat di Adobe Photoshop. Oke, sekian tutorial dan kita jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.